Tapi jangan lupa, ijazah itu an entry point untuk menumbangkan sebuah dinasti yang kadang-kadang kita sepelekan. Cara tentang pemberhentian presiden atau wakil presiden, jalan konstitusional itu adalah pemalsulan, jalan yang ekstra konstitusional adalah yang mendobrak agar dia dipaksa mengundurkan diri, kan begitu. Saya tidak tahu bagaimana sikap Prabowo terhadap Jokowi, karena dia sekarang ini sudah mengkonsolidasi kekuatannya. Dua fenomena yang terlihat adalah misalnya bagaimana dia men-take over PSI, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gajah. Kan itu kan untuk persiapan kuda Troya di 2029. Saya salah memprediksi Pak Gatot. Saya kan pernah interview Pak Gatot. Saya dengan sok mengatakan, wah, bukannya kalau Gibran dicalonkan akan mudah dikalahkan Prabowo. Enggak, kata Pak Gatot. Game is over katanya. Selesai. Pak Gatot benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cerdas. Jadi ini sudah informal ya. Karena informal saya bisa ngomong apa aja, tapi tetap aja live. sudah live gitu ya. Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan ya. Satu, sebenarnya bagaimana sikap kita terhadap Prabowo? Satu. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap Gibran? Dua. Gibran itu the Vice President of Indonesia. Ketiga, bagaimana sikap kita terhadap Prabowo Gibran? Kan ini satu kesatuan. Yang keempat, bagaimana sikap kita terhadap Jokowi? Kan begitu. Karena saya sepakat dengan Puan tadi. Wah, tadi melayang-layang semua ya kan, down to earth ya kan. Bagaimana kita lebih membumi. Ini saya khawatir bapak-bapak sudah lupa bahwa masih ada soal ijazah palsu. Masih dong, yang sama sekali tidak disinggung. Padahal itu bisa jadi an entry point ya, untuk kemudian kita misalnya katakanlah mengklirkan sebenarnya rezim ini apakah rezim yang berdiri sendiri ataukah rezim yang bercampur dengan rezim sebelumnya. Dan kita juga harus paham bahwa dari kasus ijazah palsu itu ada ijazah yang tidak punya, anaknya nggak punya ijazah kan begitu. Padahal kalau kita bicara perjuangan konkret, kadang-kadang kan kita menghindari perjuangan konkret tuh dengan melayang-layang tuh. Kalau melayang-layang enak itu amar ma'ruf melayang-layang. Tapi kalau sudah konkret itu nahi mungkar. Begitu nahi mungkar kita berhadapan dengan intel, polisi dan lain sebagainya, bahkan ancaman kriminalisasi. Nah maksud saya, kami harus bersikap paling tidak. Misalnya terhadap pemerintahan Prabowo ya. Saya terus terang saja from the beginning nggak percaya sama Pak Prabowo. Karena teorinya begini, orang yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang nggak mungkin amanah. Dan itu sudah saya omongkan ketika awal-awal kan di hotel mana itu, Bang Yani datang pada waktu itu. Cuman masalahnya saya pribadi menghargai ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang masih mau menaruh harapan. Yang dikatakan Pak Gatot tadi bukan keyakinan. He is not a confident, tidak. Tapi dia berharap, hoping, berharap. Dan kita selalu begitu kan. Saya yakin Prabowo adalah presiden yang akan bisa mensejahterakan rakyat. Saya yakin dia seorang patriotik. Itu bukan keyakinan, tetapi harapan. Benar nggak Pak? Iya, harapan yang kemudian dikatakan dengan seolah-olah yakin. Nah karena itu menurut saya waktu pembentukan
MKGR. M? Oh GMKR. GMKR, saya bilang, sudahlah, kita kasih waktu lagi, deadline untuk Prabowo. Apakah kita endorse atau oppose, kan begitu. Kemarin kita kasih, kemarin kita kasih waktu 6 bulan. Kecepatan. 1 tahun. 1 tahun kelamaan. Sekarang bro, sudah 1,5 tahun. Hampir 2 tahun. Kalau pemerintahan itu sudah 2 tahun dan dia tidak menunjukkan the right track, ya kan, tracknya sudah tidak kita yakini benar, maka pemerintahan itu yang nggak bisa lagi kita endorse harusnya. Maka menurut saya deadline-nya mudah-mudahan. Sayangnya kan saya bicara setelah Pak Gatot, sehingga Pak Gatot tidak bisa mengendorse apa yang saya omongkan, kan. Jadi kalau kita mau bicara deadline terhadap Prabowo, harusnya 20 Oktober 2002 itu deadline terakhir kita. Kalau pemerintahan Prabowo kita anggap setelah evaluasi yang betul-betul genuine, betul-betul komprehensif, kita menganggap bahwa ini bukan pemerintahan yang bisa amanah, ya sudah, kita bertindak sebagai oposan, ya kan? Bunda Neno aja ya biar di pemerintahan. Itu satu. Terhadap Gibran, ya kan? Saya kira kita tidak perlu lagi berbasa-basi seperti dikatakan Daeng Tamsil Nindron atau Puang Tamsil Nindron tadi, bahwa memang dia tidak punya ijazah SMA. Memang nggak punya ijazah SMA, dia tidak memenuhi requirement untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Sehingga harusnya ya terus digelorakan. Perkara perjuangan politiknya kemudian belum berhasil itu soal lain. Tapi sikap kami harus clear bahwa Gibran itu tidak ada negosiasi lagi, dia harus dimakzulkan karena tidak lagi memenuhi syarat baik secara formil maupun material. Formil ijazah, material kita tahu, ya kan? Saya tidak mau bicara soal aspek-aspek itu, tapi cobalah periksa misalnya kesehatan jiwa dan lain sebagainya dengan fenomena fufu-fafa misalnya. Maka jelas sikap kita. Maka kemudian ketika kita beranjak ketiga, bagaimana menilai pemerintahan Prabowo Gibran? Maka kita jangan berimajinasi Pak Gatot. Jangan berimajinasi bahwa Prabowo Gibran akan sampai 2029. Nah, no way harusnya sikap kami. Sikap kami misalnya, kalau setelah evaluasi 20 Oktober Prabowo dianggap baik, dianggap bisa mewujudkan janji-janji ke presidensial dia, maka kita hantarkan dia sampai 2029. Ya, sebagai bentuk tanggung jawab dari kami. Tapi Gibran no way. Karena dia from the beginning sudah tidak lagi memenuhi syarat. Dan saya kira ketika dia masuk kontestasi politik itu juga dengan melanggar konstitusi. Jadi jelaskan sikap kita. Tidak ada Prabowo Gibran sampai 2029, harusnya begitu. Nah, bagaimana pemerintahan, bagaimana Jokowi? Ini yang saya lihat adalah saya tidak tahu bagaimana sikap Prabowo terhadap Jokowi karena dia sekarang ini sudah mengkonsolidasi kekuatannya. Dua fenomena yang terlihat adalah misalnya bagaimana dia men-take over PSI, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gajah. Kan itu kan untuk persiapan kuda Troya di 2029. Kita senang kemarin presidensial threshold akhirnya dihapuskan. Semua orang senang, tapi PSI juga senang. Karena PSI dan kekuatan finansialnya mungkin ya, dia akan mencalonkan Gibran atau Kaisang jadi presiden dan lain sebagainya. Dan tidak perlu kursi parlemen khusus untuk mencalonkan dia. Nah, 2 kali pilpres langsung atau 3 kali pilpres langsung terakhir mengajarkan kepada kita, Anda nggak penting punya elektabilitas tinggi, Anda nggak penting pintar atau tidak. Yang paling penting adalah Anda menguasai 3 hal ini saja, 4 hal lah. 1, state apparatus, baik sipil maupun militer. Yang kedua, state financial resources, yaitu keuangan negara. Kedua, state facilities, fasilitas negara. Menang Anda. Jadi jangan kira bahwa Gibran tidak akan bisa memenangkan pertarungan. Saya salah memprediksi. Hidup Gibran. Saya salah memprediksi Pak Gatot. Saya kan pernah interview Pak Gatot. Saya dengan sok mengatakan, wah, bukannya kalau Gibran dicalonkan akan mudah dikalahkan Prabowo. Enggak, kata Pak Gatot. Game is over katanya. Selesai. Pak Gatot benar. Artinya memang kekuatan finansial, kekuatan fasilitas dan penguasaan teritorial atas state apparatus itu yang akan menentukan pemilu. Dan
Itu kan bukan hasil yang sesungguhnya. Makanya kemudian sekarang ini jalan ke depan tuh hanya dua. Jalan ekstra konstitusional atau jalan konstitusional. Mana yang dipilih? Jalan ekstra konstitusional itu kalau menang. Kalau menang kita jadi pahlawan, kalau kalah kita jadi pecundang, bahkan masuk tahanan. Tapi jalan konstitusional selalu aman. Karena mainnya aman-aman kan. Menangnya lama. Menangnya lama. Nah sekarang ketika Saiful Mujani bicara tentang kan Ferry Amsari bicara tentang impeachment atau pemakzulan, itu adalah jalan konstitusional, ya. Jadi ayat-ayat impeachment itu ada dalam konstitusi. Ada 3 klausul besar kan. 1 tidak lagi memenuhi syarat, kedua melakukan pelanggaran hukum, dan ketiga melakukan perbuatan tercela. Dan itu bisa masuk pada Gibran, ya kan. Nah, ini Pak Gatot ditutupi malah pergi, dititipi malah pergi. Nah, karena itu menurut saya ya kita harus merumuskan ini, 2 jalan ini sebagai sebuah alternatif. Jadi misalnya ada yang cocok dengan jalan konstitusional, lakukan. Tapi jalan ekstra konstitusional jangan juga dihambat-hambat begitu. Jadi saya katakan bukan inkonstitusional ya, ekstra konstitusional. Jadi ekstra konstitusional itu kalau misalnya kita bicara tentang pemberhentian presiden atau wakil presiden, jalan konstitusional itu adalah pemalsulan, jalan yang ekstra konstitusional adalah yang mendobrak agar dia dipaksa mengundurkan diri, kan begitu. Nah iya, tidak linear dia. Nah saya tidak tahu apakah kemudian kami akan merumuskan hal-hal seperti itu ke depan yang lebih konkret, tapi jangan lupa ijazah itu an entry point untuk menumbangkan sebuah dinasti yang kadang-kadang kita sepelekan dan tidak mau kita bicarakan hari ini. Instead of kita bicarakan bagaimana Benito Mussolini menenggelamkan pekerja dari Tanzania, lebih baik kita mengomongkan mengenai ijazah palsu yang tidak jelas juga apakah ada atau tidak aslinya. Dan respon buang dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.